Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Ahmad Khalid. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 003 Batam Kota, yang juga merupakan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 dan 3 tahun 2025 program studi PAI mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dengan NIM 5252116362. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja atau UKIN dengan materi Asmaul Husna di kelas 4 semester 1 tahun pelajaran 2025-2026. Berikut merupakan identitas dari saya, yakni kartu uji kinerja dan juga KTP. Demikian perkenalan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat. Keluarga di rumah sehat? Sehat. Alhamdulillah. Siang hari ini tentang Asmaul Husna. Sebelum kita memulai kegiatan kita ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa, karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi, sangat memperhatikan hamba-hamba yang meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak meminta kepada Allah, berarti itu adalah pertanda apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sadri wa yassir li amri. Naufal Rashid Sakit, Pak. sakit. Oh iya, sakit, sudah hari kedua ya. Semalam dia muntah, sepertinya masuk angin. Jadi kalian pun harus menjaga kesehatan ya. Makanan yang terutama, jangan asal-asal makan jajan sembarangan itu ya, bisa menjadi sakit perut. Kemudian si Rashid Denis sih kita bagi ke dalam tugas kelompok. Tujuan pelajaran hari ini adalah untuk mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, diharapkan kita semua, bukan hanya kalian, Bapak juga nak, kita semua diharapkan mampu menerapkan nilai Asmaul Husna itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kemudian kegiatan kita hari ini ada aturannya ya. Nanti Bapak akan meminta salah seorang dari kelompok untuk maju ke depan, memilih Asmaul Husnanya untuk dibuatkan karya ya, kreasi, mewarnai ataupun membuat kaligrafi secara berkelompok. Nah, hasil dari kaligrafi tersebut nanti akan dipresentasikan ke depan, dua orang, satu untuk memegang kaligrafinya, yang satu untuk menjelaskan apa Asmaul Husna yang kalian tulis dalam bentuk kaligrafi. Jelaskan artinya, dan karena itu kita hari ini menggunakan media proyektor. Ada laptop, Bapak cek dulu jaringannya. Alhamdulillah jaringannya lancar ya, koneksi internetnya ya. Jadi ada laptop, ada proyektor, media pembelajaran kita cukup semuanya, insyaallah mendukung untuk belajar Asmaul Husna hari ini. Ditambah juga ruangan kelas kita, alhamdulillah piket hari ini sangat rajin. Nah, Bapak silakan buka dulu semuanya bab 2 Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama apa? Al-Malik. Kedua? Ketiga?
Bisa tepuk tangan soleh? Bisa. Oke, semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Nabi Sallallahu Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam kalimat la ilaha illallah terdapat apa? Kalimat Asmaul Husna. La ilaha illallah. Allah. Menghemat waktu kita sambil mendengarkan azan, sambil kita menunggu, silakan buka Asmaul Husna-nya. Ya, masing-masing kelompok pilih ketuanya. Atau yang sudah memilih ketuanya pahami Asmaul Husna masing-masing, apa yang harus kalian ambil, baca. Oke, selesai azan kita lanjutkan. Alhamdulillah sudah. Nanti kita habis sholat, habis pulang sekolah, nanti di rumah sholat masing-masing ya. Bapak mau tanya dulu tentang Asmaul Husna. Ar-Rahman apa artinya? Yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, Al-Malik. Dia belum dapat siapa? Oke, ini sudah. Belum? Kanja sakit ya Kanja? Demam. Di sana dia belum dapat. Inti pembelajaran kita hari ini adalah pertama Pak, membacakan, menyanyikan Asmaul Husna, kemudian memahami Asmaul Husna, menjelaskan Asmaul Husna, dan membuat kaligrafi tentang Asmaul Husna. Sama-sama kita. Kalau tidak jelas yang di proyektor, lihat yang di kertas yang Bapak bagikan. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Aziz ya Wahid ya Sabur ya. Minta satu orang maju ke depan dari kelompok masing-masing. Kalian sudah memilih ketuanya kan? Coba silakan kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 maju. Ini dia. Oke, mantap. Silakan warnai. Oke, pahami. Nih, Al-Wahid. Oke, kelompok 3 maju. Harus apa? Al-Malik 4 sama keduanya. Maju. Kelompok 4. Maju. Sudah Bapak bagikan untuk masing-masing kelompok. Ada nanti yang bertugas untuk mewarnai. Ketua kelompoknya bertugas untuk memperhatikan penjelasan Bapak. Nah, nanti akan maju ke depan untuk menjelaskan ataupun mempresentasikan hasil pengamatan, pemahaman yang kelompok menjalankan Asmaul Husna. Silahkan disimak, dipahami, bila perlu dicatat. Nanti untuk bisa mempresentasikan ke depan setiap kelompok. Baik, kita mulai dari Asmaul Husna. Di sini sudah ada disajikan. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang berarti nama-nama Allah yang terbaik, yang indah. Asmaul Husna terdiri dari 90. Ada lagi namanya rezeki. Sesuai dengan Asmaul Husna. Ar-Razzaq. Pasti bundanya, ayahnya mengharapkan sesuatu dari dia besar. Apa itu? Banyak rezekinya. Bisa bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk tetangga. Ismun, jamaknya adalah asma. Lebih dari satu. Nama. Nama Allah 99. Oleh karena itu dibuatlah dia menjadi asma. Kemudian husna adalah hasan, baik, terbaik. Tidak ada lagi nama yang lebih sempurna selain dari Asmaul Husna. Hanya Allah yang mutlak memiliki namanya sesuai dengan sifat Allah Subhanahu. Yang pertama adalah Al-Ghaffar. Lihat nak, Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Al-Ghaffar berarti Allah Maha Pengampun. Ini kelompok berapa tadi Al-Ghaffar? Perhatikan, Al-Ghaffar
Allah Maha Pengampun. Renungkan dulu baik-baik. Renungkan baik-baik dulu di dalam hati. Siapa yang paling berjasa dalam hidupmu? Siapa? Tentu ayah dan Ibu. Mereka lah orang yang paling menyayangimu, benar? Nah. Mereka memiliki sifat kasih dan sayang, benar? Nah. Dan juga memiliki sifat memaafkan, benar? Nah. Tetapi pernah tidak ibumu marah? Nah. Jangan sakit hati kalau bundamu merepet, marah di rumah, ya. Begitu juga dengan ayahmu. Pernah tidak ayahmu marah di rumah? Pernah. Pernah. Pasti pernah. Kalaupun ada yang tidak pernah ayahnya marah langsung, ada seorang ayah itu cara marahnya itu dia tidak mau menunjukkan, nak. Ya, sebenarnya dia ada sesuatu yang tidak cocok denganmu, tapi dia karena sayangnya besar, dia tidak mau menunjukkan. Dia pergi keluar, menenangkan diri dia, tengok bintang, tengok bulan, atau ada bapak-bapak yang ambil pancing, dia mancing supaya tenang. Tapi yang perlu Bapak tekankan di sini, ya, ayah dan ibu kita lah yang paling dekat dengan kehidupan kita, benar? Bahkan darah kita sama dengan darahnya, benar? Ya kan? Tapi ternyata ayah dan ibu kita itu ada kalanya tidak memaafkan dalam seketika. Betul atau tidak? Gak langsung maafin, dia berwaktu, ditunggunya 5-10 menit atau mungkin besok. Merajuk dulu mamamu itu kan? Ada yang kayak gitu? Ada. Itu biasa. Namanya manusia. Bundamu itu bukan malaikat kan? Tapi percayalah nak. Mereka marah karena mereka sayang, karena mereka ingin kita menjadi orang yang soleh, orang yang benar, orang yang baik. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihat kalimat ini. Berulang kali kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sadari dulu. Kamu yang tahu kehidupanmu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kamu yang paling tahu tentang dirimu. Dosa apa yang telah kuperbuat ini, ya Allah? Hah? Dosa apa, ya Allah? Hari ini aku memohon, hari ini saya ngomong kepada mama, disuruh bundaku. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah mengatakan jangan pernah sekali-kali ngomong sama mamamu. Hah? Denis, beli dulu, Denis dulu, garam dulu. Mama ini orang lagi sibuk belajar. Sekalipun kamu belajar, nak. Boleh nggak ngomong Apa bundamu itu? Oh iya, anakku belajar. Bundamu memohon dalam hatinya, ya Allah, anakku ini semoga pintar dari. Itu dosa yang paling sering kita lakukan, benar Nala? Nala, hafalkan suruh ini. Mama ini. Juga kan? Tak boleh ya, nak. Dengan Allah, kamu tinggal sholat, ketinggalan sholat. Kamu datang kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, kita sudah ampun dosa. Allah pun itu. Berapapun dosa yang kita lakukan, kalau kita memohon dengan tulus dan ikhlas bertaubat ampunan kepada Allah, Allah mengampuninya. Hanya satu dosa yang tidak Allah ampuni. Apa itu? Apa itu dosa yang tidak diampuni? Syirik. Jalan dengan Al-Ghaffar tadi juga. Semua dusta itu sejalan, ya nak. Yang kedua adalah Al-Wahid. Al-Wahid artinya adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu tandingan. Al-Wahid itu adalah sejalan tadi ya. Al-Ghaffar, satu dosa yang nggak bisa diampuni Allah, yaitu apa? Syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejalan dengan Asmaul Husna itu Al-Wahid. Al-Wahid itu sama di bahasa Arab. Ihda, ahad, satu. Qul huwallahu ahad. Itu dalil Al-Wahid. Dalilnya, sumber hukumnya menyatakan bahwa Allah itu adalah Esa. Di negara kita juga yang berdasarkan dengan Pancasila, bahwa disebutkan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Esa artinya apa?
Satu. Tunggal, nggak ada yang kedua ya. Apa syahadat kita? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bisa diartikan selain itu, aku bersaksi bahwa Tuhan itu hanya Allah. Allah saja Tuhan. Jangan jadikan Tuhan yang lain, ya. Kalau terbesit di hati kita sedikit pun menyatakan ada Tuhan yang lain, alamat apa? Alamat sengsara selamanya, dunia dan akhirat. Ada pertanyaan tentang Al-Wahid? Tidak, lanjut kita ya. Yang ketiga Al-Malik. Perhatikan, Al-Malik Maha merajai. Berarti Allah adalah raja. Allah adalah raja dari segala raja yang memiliki dan menguasai seluruh alam semesta. Basir. Lihat, Al-Basir. Al-Basir berarti Allah Maha melihat segala sesuatu, termasuk perbuatan manusia sekecil apapun. Ya, Allah menyukai perbuatan amal baik yang tidak dinampakkan. Ya, jadi ingat, segala sesuatu yang kita lakukan harus didasari dengan keikhlasan dan ketulusan, karena Allah Maha melihat. Kena? Kemudian yang kedua, salam. Semua dengan salam. Kenapa? Karena itu seiring dengan Asmaul Husna, apa itu? Salam. Allah Maha memberi kesejahteraan. Allah Maha memberi keselamatan. Sederhana yang harus kita biasakan adalah dengan mengucapkan salam. Biasakan mengucapkan salam. Sudah Bapak jelaskan semua? Tolong kelompok 1 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Husna Assalam. Assalam adalah asmaul yang ke-6 dan artinya Maha memberi keselamatan. Assalam berarti Allah SWT Maha sejahtera dan Maha menyelamatkan. Oke, tepuk tangan, terima kasih. Silakan duduk. Ini mau pulang ada salamnya kaligrafinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Al-Ghafar. Al-Ghafar maksudnya Maha Pengampun. Pengampun yang senantiasa mengampuni. Artinya Maha Pemberi keamanan. Segala perbuatan pasti diberi keamanan. Akan menjelaskan tentang Al-Malik. Al-Malik berarti Allah Raja dari segala raja yang memiliki dan Bumi alam semesta. Ini kaligrafinya juga sudah lumayan bagus. Ada yang kurang selesai, nanti selesaikan di rumah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Yang terakhir adalah kelompok 2. Silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Asmaul Husna Al-Wahid. Al-Wahid berarti Allah adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu tandingannya maupun yang menyerupainya dalam segala aspek. Cara mengenal Allah adalah bagaimana? Dengan mengenal Asmaul Husna. Langkah yang kedua untuk mengenal Allah bagaimana? Kenali dirimu, nak. Kenali dirimu masing-masing. Siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Kenapa aku hidup dilahirkan oleh ibuku di dunia ini? Untuk apa aku ada di dirimu? Supaya mengenal Tuhanmu. Itulah intisari dari pelajaran kita hari ini. Kemudian, tugas pertemuan yang akan datang pertama adalah lengkapi kaligrafi hari ini yang tidak selesai dibuat. Itu tugas pertama. Kita Muhammad SAW mengajarkan supaya membela negara, supaya mencintai negara. Salah satunya yang paling sederhana yang bisa kita lakukan bentuk cinta kita kepada negara dengan bagaimana? Menyanyikan lagu Indonesia. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ayah merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita Indonesia Raya berdiri kan? Seharusnya berdiri. Bapak lupa memintanya kepada kalian, Bapak minta maaf.
Mudah-mudahan di lain waktu tidak lupa lagi. Kalau Bapak lupa, tolong diingatkan ya. Setiap kita menyanyikan Indonesia Raya, bentuk hikmah kita berdiri. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.